Halo teman-teman, masih di channel Harfian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang ya. Dan bagi yang belum subscribe, jika merasa video di channel ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Nah, sesuai judul saya akan sharing, kita akan membuat aki jumper dari baterai bekas laptop atau power bank jumper gitu ya. Dan juga nanti kita akan coba rakitan ini sebagai pengganti aki motor. Apakah bisa, apakah efisien? Nanti kita lihat hasilnya ya. Sebelum lanjut, saya mau sharing sedikit mengenai video saya sebelumnya, itu tentang memperbaiki aki motor yang sudah soak. Nah, di sini saya mau update. Itu saya buat di bulan Maret ya, video tersebut. Saya perbaiki aki tersebut di bulan Maret dan ternyata mampu bertahan sampai di bulan Januari 2021 ini. Kalau dihitung-hitung kira-kira 10 bulan ya. Itu tentu di luar ekspektasi saya yang sebelumnya. Saya kira maksimal itu ya 6 bulanan paling lama itu saya kira. Tapi mampu sampai 10 bulan. Itu cukup membahagiakan ya. Dan juga info bagi teman-teman yang mau coba memperbaiki aki soak, tapi dengan catatan baru soak ya, baru rusak gitu, bukan aki yang sudah lama. Nah, sekarang saatnya kita ganti aki baru. Kali ini saya mencoba aki dengan merek Motobat ya namanya. Katanya aki ini dengan teknologi gel, jadi katanya bisa memperpanjang usia pakai aki ini katanya. Dan juga dengan teknologi gel ini kita tidak perlu mencampur cairan elektrolit yang untuk digabung ke aki ya. Biasa kan kita beli itu terpisah tuh akinya sama cairannya dalam satu paket. Biasanya kita gabung dulu. Kemudian setelah digabung, kita tunggu 15-30 menit baru bisa digunakan di motor. Nah, di Motobat ini tidak ada pencampuran cairan tersebut karena dia dalam berbentuk gel dan sudah berada di dalam akinya. Dan juga saya mau sedikit curhat ini teman-teman ya. Saya lihat aki Motobat ini ternyata lebih pendek ya dari aki bawaan motor NMAX atau aki Yuasa ini. Saya nggak tahu itu saya kena tipu atau gimana ya. Karena pas beli saya bilang aki untuk NMAX bukan untuk motor lain. Jadi ya pastinya itu memang harusnya untuk NMAX ya yang diberikan oleh mekanik atau yang penjualnya. Nah, bagi teman-teman yang paham mengenai ini, mohon komen di bawah ya masukannya untuk saya atau informasi untuk saya dan teman-teman yang menonton video ini. Awalnya saya ngira memang berbeda kan dia dengan gel. Saya kira itu dengan gel jadi komponen di dalamnya bisa lebih kecil. Itu saya kira awal, tapi nggak tahu ya sebenarnya gimana. Dan kita kembali ke topik. Sesuai judul tadi, untuk merangkai power bank untuk jumper motor atau merangkai aki motor dari baterai bekas laptop atau baterai lithium 18650. Jadi bahan yang dibutuhkan itu baterai bekas laptop itu kita butuh 12 baterai. Nah, untuk spesifikasinya baterai ini saya lihat di forum online itu voltasenya 3,7 volt. Dan saya cari-cari di internet itu maksimal tegangannya saat keadaan full itu sampai 4,2 volt maksimal. Jadi asumsinya kita akan rangkai menjadi 3 seri atau 3S. Jadi kita dapat tegangan total kurang lebih 12 volt ya. Sesuai dengan standar kelistrikan motor. Jadi dengan 3 seri tadi
Dalam artian kita akan melakukan rangkaian paralelnya 4 baterai. Jadi 4 baterai digabung menjadi tiga pasang atau 3 kelompok, kemudian 3 pasang ini kita hubungkan secara seri sehingga mendapatkan arus 12 volt. Nah, jadi ini dia hasilnya ya teman-temannya yang sudah saya gabung. Nah, kita lanjut pemasangan di motor. Kali ini saya pakai motor NMAX tahun 2017. Oke teman-teman, setelah melihat percobaan tadi, jadi kita masuk ke kesimpulan. Nah, dengan catatan motor telah saya nyalakan selama 15 sampai 20 menit. Kesimpulan pertama, pada saat starter awal itu baterai agak berat untuk menyalakan dinamo motor. Itu bisa jadi karena kondisi baterai yang kurang optimal atau kurang cas ya, kurang dicas. Kemudian setelah 15-20 menit tadi di motor dinyalakan, itu starternya bisa kembali normal. Bisa jadi itu kurang full ya teman-teman ya. Kemudian selama motor dinyalakan tadi, itu motor tidak dibawa untuk jalan keluar ya. Jadi hanya dinyalakan seperti memanaskan motor. Nah, kemudian selama proses menyalakan motor tadi atau memanaskan motor selama kurang lebih 20 menit tadi, itu motor seperti kondisinya seperti habis bensin ya. Kadang dia ngedrop gasnya seperti mau mati gitu, tapi dia nggak mati motornya. Itulah pokoknya nggak stabil gitu ya hidup motornya. Itu kesimpulan kedua. Kemudian selanjutnya suhu baterai. Jadi suhu baterai ini cukup panas ya teman-teman ya. Panasnya itu sama seperti charger laptop yang lagi ngecas. Itu lumayan panas ya menurut saya. Jadi karena panas tersebut, saya takut untuk membawa motor ini keluar. Jadi percobaan kali ini cukup motor dipanaskan saja kurang lebih 15-20 menit. Jadi itu yang bisa saya ambil kesimpulan ya teman-teman ya. Kemudian setelah percobaan tadi, saya coba sharing lagi sama teman-teman saya. Jadi ada yang menyarankan menggunakan BMS 3S. Katanya BMS 3S ini bisa untuk BMS ini Battery Management System. Jadi dengan BMS ini katanya suhu tadi bisa terjaga. Tetapi kalau pemakaiannya memang cukup hangat kata teman saya ya. Jadi memang ada perubahan suhu pada baterai saat menggunakan. Karena itu saya cukup takut ya untuk membawa motor untuk jalan. Takutnya meledak atau kebakaran gitu ya teman-teman ya.
Oke, terima kasih teman-teman udah nonton di video saya. Jika ada yang saya tidak tahu, silahkan komen di bawah untuk sharing-sharing ya untuk saya dan para penonton. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.